Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdas syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidahu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa shalawatullahi wa taslimatuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fatibtum wa taba mamsyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzilah. Saudara-saudara seiman, kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, puji dan kesyukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan berbagai macam anugerah dan kenikmatan kepada kita. Marilah kita sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, seraya disertai dengan energi untuk berusaha semaksimal mungkin memanfaatkan usia, memanfaatkan kesehatan, memanfaatkan segala nikmat harta, nikmat keluarga, nikmat keamanan dalam ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara seiman dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kajian akidah kita akan segera kita mulai, dan seperti biasa kita ingin mengawalinya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, dan akan kita bacakan beberapa ayat dari surah Yusuf sesuai dengan hansa kita, yaitu ayat 69 insyaallah sampai ayat 76 atau sampai ayat 75 ya, sampai ayat 75. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma dakhalu ala Yusuf awa ilaihi akhah. Qala inni ana akhuka fala tabta'is bima kanu ya'malun. Falamma jahhazahum bijahazihim ja'ala as-siqayata fi rahli akhihi thumma adhana mu'adhdhinun ayyatuhal 'iru innakum lasariqun. Qalu wa aqbalu 'alayhim madza tafqidun. Qalu nafqidu suwa'al maliki wa liman jaa'a bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im. Qalu tallahi laqad alimtum ma ji'na linufsida fil ardi wa ma kunna sariqin. Qalu fama jazaa'uhu in kuntum kadhibin. Qalu jazaa'uhu man wujida fi rahlihi fahuwa jazaa'uh. Kadzalika najzil zalimin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin kaum muslimin, saudara-saudara seiman dimanapun kita berada, tema kajian kita pada pagi hari ini adalah sudah melangkah. Ya, kalau kemarin bagaimana mengenal Allah, dan sudah kita kasih pengantar jalan-jalan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala yang mungkin kita lakukan. Ya, maka insya Allah sekarang kita akan masuk ke tema baru dalam ma'rifatullah atau dalam kajian tauhid ini, ma'rifatullahi min khilalin nafsi wal kaun. Ma'rifatullahi
min khilalin nafsi wal kaun. Artinya, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala, mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala, min khilalin nafsi, baik ya, zatnya sekemampuan kita, sekedarnya, kemudian asma'nya, ya, kalau zatnya hanya berkaitan dengan sifat wujudnya, ya, atau lebih pasnya kita mengenal sifat-sifat Allah, ya, sifatullah, ya, asma'ullah, nama-nama Allah, dan af'alnya Allah subhanahu wa ta'ala, melalui apa? Min khilalin nafsi, melalui diri kita, wal kauni, dan melalui alam semesta, ya. Seperti yang kemarin masih saya sampaikan satu bait syairan dari penulis Jawharut Tauhid atau Arjuzatut Tauhid, ya, dikatakan atau beliau mengatakan fanzur, ya, ketika ringkasan mengenal Allah Subhanahu wa taala diringkas dalam satu bait, fanzur ila nafsika thumman taqili lil alami sufli lil alamil ulwi summa sufli. Fanzur, lihatlah, ila nafsika, dirimu, lihat diri kita, mulai dari lihat keberadaannya, nanti lihat lebih detail lagi, nanti kita akan bahas dalam kajian-kajian selanjutnya, bagaimana susunan organ tubuh, anatomi tubuh kita, sistem tubuh kita dan sebagainya. Kemudian summan takil, ya, kemudian pindahlah kamu melihat lil alamil ulwi, alam atas, ya, alam kosmologi, alam kosmos, dunia atas, ya, ilmu ilmu falak yang mempelajari benda-benda langit, benda-benda astronomi atau ilmu astronomi. Kemudian wal kaun, summa sufli, kemudian lihat ke bawah, botani, zoologi, binatang, tumbuh-tumbuhan, batu-batuan, ya, dan segala benda yang ada di langit. Jadi lihat dirimu, lihat ke atas, lihat ke bawah. Jadi 3 hal ini untuk mengenal Allah: lihat diri, lihat atas, dan lihat bawah. Insya Allah kita akan mengenal Allah, ya, sekemampuan kita sebagai manusia yang sangat lemah. Saudara seiman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk ke ayat-ayat sebagai petunjuk, ya, kita masih ingat bahwa ada 3 jalan kita mendapatkan keyakinan atau mendapatkan ilmu pengetahuan yang meyakinkan. Yang pertama, al-hawasus salimatu, indra yang sehat. Yang kedua, al-khobarus shadiku, berita yang benar. Dan yang ketiga, al-aqlus salimu, akal, logika yang benar, logika yang suci, logika yang murni. Nah, dalam mengkaji, ya, setelah kita pelajari, dalam mengkaji, ya, tauhid ini, dalam mengkaji akidah ini, 3-tiganya berguna. Misalnya kita akan mempelajari bahwa di antara cara mengenal Allah itu adalah diri kita, alam langit, bukan dalam satu paduan yang serasi. Bagaimana? Yang pertama, fungsi indra. Fungsi indra adalah tentu dengan melihat. Kalau tadi fanzur ila nafsika, lihat dirimu, baik lihat oleh indra zahir, mata, bisa lihat tangan. Kok bisa sambungan kulitnya, kukunya, bulu-bulunya bisa dilihat sama kita. Dirasa, kok kulit ini di sini begini, kulitnya di sini begini, kulitnya di dalam dengkul, kulitnya misalnya begini dan sebagainya. Kepada selanjutnya juga alam semesta dilihat, matahari, bintang, bulan, langit, bumi bisa dilihat, bisa dipegang. Nah, cuma nggak cukup dengan sampai di situ, karena Tuhan tidak bisa dilihat oleh mata kasar, tidak telinga yang lemah ini. Maka harus disampaikan, diantarkan oleh pemikiran. Maka al-aqlus salim, alam yang besar ini misalnya nanti tidak mungkin tidak ada yang buat. Siapa yang buat kesimpulan itu? Di alam ide, itu logika. Nah, cuma kadang-kadang indra dan logika ini tidak sesuai fungsinya, ya. Sehingga di Quran nanti akan kita lihat ada teguran-teguran Allah, alahum amlahum adanu yasma'una biha, amlahum a'yunu yubsiruna biha, amlahum qulubun ya'qiluna. Bukankah mereka punya mata bisa melihat, punya pendengaran bisa mendengar cerita-cerita masa lalu, bisa mendengar kejadian-kejadian sekarang, bisa melihat dirinya sendiri, bisa melihat alam semesta. Bukankah mereka juga punya hati untuk berpikir, mengambil kesimpulan, ya? Seperti dalam ilmu penelitian kan, walaupun penelitian lapangan, tetap itu tidak bisa lepas dari pikiran, karena yang menyimpulkan
makan sakit kepala, makan paracetamol sembuh. Sakit kepala makan paracetamol sembuh. Sakit kepala makan paracetamol sembuh. Sakit kepala makan paracetamol tidak sembuh. Nah, logika yang membuat generalisasi, maka dibuat oleh logika. Setiap sakit kepala jenis begini, maka obatnya paracetamol karena bla bla bla. Itu kan sebuah kesimpulan, generalisasi, pengambilan kaidah dari khusus ke umum. Itu oleh pikiran. Ya. Cuma pikiran dan indera ini kadang-kadang tidak sesuai fungsinya. Kita ngelihat aja. Lihat Fir'aun misalnya. Lihat oleh cerita ya, oleh Khobar Shadiq, Fir'aun tuh hancur loh di laut oleh air. Selesai aja. Tidak pernah seorang presiden, seorang menteri mengambil pelajaran kenapa Haman, kenapa Fir'aun itu dihancurkan oleh Allah. Orang kaya baca kisahnya Qarun tuh pelit banget. Makanya Allah ditelan oleh bumi. Fakhasabna bihi wa bidarihil ardo. Dia tahu, akalnya tahu, pikirannya tahu. Beritanya datang Khobar Shadiqnya, tapi dia tidak bisa menyimpulkan. Ya, maka akal, indera itu harus dibantu oleh wahyu. Sehingga wahyu nanti, kamu nggak percaya kalau apa yang terjadi pada Fir'aun bisa juga terjadi pada kamu kalau kamu karakternya seperti Fir'aun. Kamu nggak percaya, harus kamu ingat bahwa apa yang terjadi pada Qarun karena kekikirannya, karena kekufurannya, itu juga bisa terjadi pada kamu. Kamu harus ingat dan seterusnya. Nah, maka ketika kita mengenal Allah, 3 hal ini berguna. 1, al-hawasus salimah, indera yang sehat untuk melihat indahnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Disimpulkan oleh logika. Kalau tidak bisa menyimpulkannya cuma pendek misalnya, setiap nanam tomat jadi buah tomat, nanam cabai, itu kesimpulannya terlalu pendek. Sekarang harus muncul pertanyaan, kenapa nanam tomat jadi tomat? Oh, itu sistem alam. Baik, kenapa sistem alam itu bisa begitu? Apakah dia jadi sendiri? Dituntun oleh Al-Quran, maka butuh kita Khobar Shadiq untuk membimbing logika dan membimbing indera kita. Tidak cukup dilihat, tidak cukup disimpulkan sampai kesimpulan sederhana, tapi perlu disimpulkan, dibimbing oleh wahyu, kesimpulan-kesimpulan yang penting, kesimpulan-kesimpulan yang dahsyat, kesimpulan-kesimpulan yang akan mengantarkan keselamatan. Oleh sebab itu, dalam mengkaji akidah ini, kita tidak akan lepas. Ya, yang pertama menggunakan indera, yang kedua menggunakan akal, dan yang ketiga, sebelum sampai kenabian, kita akan istilham bahasanya. Istilham itu mengambil inspirasi, mengambil petunjuk arah, metode. Ya, jadi bukan materinya yang diambil, tapi metodenya. Ya, Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Jalan-jalanlah. Untuk apa? Undur kaifa kana akibatul mukadzibin. Akan kamu lihat bagaimana orang-orang jahat berakhir. Nah, bukan hanya berjalan-jalannya yang diambil perintah Quran, tapi apa? Simpulkan apa yang membuat mereka hancur. Nah, saudara seiman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mari kita mulai. Baik. Bahwa memperhatikan alam semesta dan memperhatikan diri sendiri itu akan mengantarkan kepada ketauhidan, dan itu diarahkan oleh Al-Qur'an. Yang pertama, surah yang sudah masyhur, surah Ar-Rum atau surah 30, ya, surah 30 ayat 20-25. Ayat 20 sampai 25. Ini menunjukkan bahwa memperhatikan diri kita, memperhatikan alam semesta, baik alam atas atau alam bawah, maka dia itu dianjurkan oleh Al-Quran agar kita bisa menyimpulkan sebuah kesimpulan, yaitu mengimani, meyakini Allah Subhanahu wa taala, atau yang sering kita kenal dengan bahasa ma'rifatullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqakum min turabin thumma idza antum basharun tantashirun. Dan di antara tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, rambu-rambu Allah Subhanahu wa taala, penunjuk-penunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ayat itu tanda. Seperti rambu-rambu jalan menunjukkan ke jalan tujuan.
panah ke arah Bandung. Bandung. Artinya kita kalau ke Bandung ke sana. Nah, alam ini adalah ayat-ayat Allah, rambu-rambu yang menunjukkan kepada Allah. Maka jangan fokus kepada rambu-rambunya. Jangan melihat tubuh kita ini, indah sekali. Bukan. Tubuh ini menunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tuju Allah. Kalau kita mau ke Bandung, kemudian kita megang petunjuk jalan, dipegang aja tiang petunjuk jalannya, diusapan, dielus-elus, dibersihin. Sampai ke Bandung nggak akan sampai. Seorang sampai ke Bandung dilihat, dibaca, difahami. Bandung 70 km lagi. 70. Berangkatlah, dilihat sama dia. Petunjuk kilometer dalam mobilnya, diperkirakan. Nanti ada belokan arah ke sini. Enggak, dia terus saja fokus kemana? Ke Bandung. Ya. Min ayatihi an khalaqakum min turabin tsumma idza antum basyarun tantashirun. Ayat 21-nya ini sering dibaca di pernikahan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda dan di antara rambu-rambu dan di antara bukti-bukti Allah Subhanahu wa taala an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Bukan hanya kita diciptakan saja, tapi Allah telah membuat sistem kita dipasang-pasangkan. Laki-laki sama perempuan. Ada ketertarikan. Coba apa yang membuat laki-laki tertarik sama perempuan? Kenapa perempuan mau sama laki-laki? Padahal kadang-kadang saling ejeknya. Ala laki-laki, ala perempuan punya sifatnya begini, sifat dasar perempuan. Misalnya bawa motor sen ke kanan, beloknya ke kiri. Dasar laki-laki. Nyimpen kunci di mana, dicarinya di mana. Kuncinya di samping tangannya dicari. Kadang-kadang nyari handphonenya dipegang. Misalnya dan sebagainya. Orang normal mau menikah dengan laki-laki walaupun tahu dengan berbagai sifat kekurangannya. Perempuan yang normal mau menikah dengan laki-laki walaupun berbagai sifat kekurangannya. Kenapa? Karena itu sistem yang dicipta oleh Allah SWT. Kita tidak tahu apa yang membuat kita tertarik. Kalau kita berpikir, kenapa sih saya mau? Ya, baik, dorongan hasad. Kenapa ada hasad dalam tubuh kita? Dan seterusnya. Maka itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Untuk apa litas kunuan itu bukan bahasannya ya. Pernikahan itu dalam bahasan ceramah pernikahan. Baik, ayat kedua-duanya wa min ayatihi itu dalam diri. Jadi sederhana dalam ayat ini. Yang pertama, kita dicipta itu sudah menjadi dalil akan keberadaan pencipta. Yang kedua, kita dipasang-pasangan sudah menjadi dalil akan adanya sistem yang membuat settingan dalam tubuh kita seakan seperti komputer dengan visi dengan layarnya, colokannya pas, krek-krek nyambung. Coba bayangkan kalau VC dengan laptop misalnya. Itu kan susah disambungkannya. Atau TV receiver dengan layar laptop kan susah. Tapi ini sudah laki-laki dan perempuan. Ya. Maka kalau ada orang yang memasangkan laki-laki itu seperti orang memasangkan mesin mobil dengan LCD komputer. Itu nggak masang-masang, kebakaran itu. Karena itu tidak sesuai dengan fitrahnya, tidak sesuai dengan settingan awal. Tidak sesuai dengan bawaannya. Terus apalagi wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa almanikum. Allah, dan di antara juga tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan langit. Siapa yang mencipta? Pernahkah Fir'aun mengklaim dirinya mencipta? Pernahlah raja-raja? Siapa kekuasaan imperium yang paling besar, Romawi, Persia, Amerika, Rusia, pernahkah dia mengklaim bahwa dia menciptakan jagat raya? Nanti mudah-mudahan besok kita bahas, ada satu dialog antara seorang ateis dengan seorang syekh ulama besar. Kemudian seorang ateis itu tidak bisa apa-apa, seorang profesor ahli peneliti yang menggabungkan 6 universitas di Amerika, dia tidak bisa menjawab ketika ditanya ada apa sebelum diciptakan, tidak bisa. Besok kita akan bahas dialog. Allah menciptakan langit-langit, wal ardi, Allah ciptakan jagat raya bumi ini. Wakhtilafu alsinatikum. Perhatikan, Allah juga yang membuat perbedaan lisan, perbedaan bahasa. Wa alwanikum, dan kulit-kulit kalian. Ada bahasa Arab, ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia, dari mana? Coba teliti terus. Bahkan ada kajiannya dalam ilmu kalam. Dari mana asal bahasa?
Ada dua pendapat, ada yang mengatakan itu di tauqifi dari Allah Subhanahu wa taala, ada yang mengatakan hasil interaksi. Tapi ujung-ujungnya siapa yang mengajarkan interaksi pertama kepada manusia? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Bolehlah bahasa itu berkembang, tapi yang mengajarkan bahasa pertama, interaksi pertama tentu Allah Subhanahu wa taala. Ayat 23-nya. Wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahar. Allah. Kalau kita renungkan, kenapa sih kalau setelah maghrib menjelang isya kita ngantuk, orang-orang normal? Ya, atau menjelang zuhur memang anjurannya harus qailah, kita datang ngantuk. Wa bin ayatihi manamukum bil-lail. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, manamukum, kalian bisa tidur di tengah malam. Wan nahar, jangan di tengah tidur juga nih. Jadi ayat ini menggunakan ilmu balaghah mengartikannya. Jadi jangan diartikan begini, di antara tanda-tanda kebesaran Allah, kalian tidur di tengah malam dan tengah siang. Artinya siang dan malam dipakai tidur semuanya berdasarkan ayat ini, bukan. Wan nahar itu wabtighaukum, dan di siang hari kalian bekerja. Ya. Siapa yang menjadikan malam sehingga nyaman buat tidur? Datang ngantuk itu malam. Siapa yang membuat siang kemudian nyaman untuk bekerja? Dikasih sinar mataharinya, dikasih oksigennya yang tepat. Inna fi dzalika la ayatin liqaumin yasma'un. Sesungguhnya semua itu menjadi tanda bagi orang yang mau mendengar. Subhanallah. Diciptakannya ngantuk. Maka saya sering katakan kalau santri ngantuk, bagus ngantuk itu. Yang tidak bagus kalau kita sudah tidak ngantuk lagi. Bahaya, bisa pergi ke dokter minta obat tidur dan sebagainya. Bagus itu sistem tubuh masih ada ngantuk, alhamdulillah. Jadi kalau ngantuk, alhamdulillah. Ya. Tapi jangan setiap ngantuk ditidurkan. Ada saatnya. Wa min ayatihi manamukum bil-lail. Ya, malam saja atau siang ketika qailullah. Baik. Ayat 24-nya. Terus ini. Wa min ayatihi yurikumul barqa. Allah perlihatkan apa? Coba langsung nebak, kilat. Apa namanya? Petir. Ya. Khaufan, ya. Wa tama'an, ya. Yang melahirkan rasa cemas tapi harapan. Maksudnya apa? Ketika turun hujan, orang ingin hujannya tapi takut petirnya. Siapa yang menciptakan hujan sepasang dengan petirnya? Ya. Kenapa tidak hujan aja, nggak ada petir gitu? Ya. Kemudian yunazzilu minas samaa'i ma'an, Allah turunkan air. Fayuhyi bihil arda ba'da mautiha. Allah hidupkan tanah yang setelah mati kekeringan. Inna fi dzalika la ayatin liqaumin yaqilun. Kalau diperhatikan, kenapa sih air hujan turun? Biji kacang ditanam, membesar, peletuk, tumbuh. Kenapa tidak busuk? Ya. Kenapa tumbuh akar? Dan sebagainya. Inna fi dzalika la ayatin liqaumin yaqilun. Semuanya itu menunjukkan kebesaran, kekuasaan, tentu keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Wa min ayatihi an taqumas samaa'u wal ardu bi amri. Juga di antara kebesaran Allah, langit dan bumi ini berdiri tegak. Jagat raya ini berdiri tegak, tidak tabrakan. Tidak terjadi terlalu dekat sehingga bumi terbakar oleh matahari, tidak terlalu dingin dan sebagainya. Secara sistem alam begitu, walaupun ada tempat-tempat yang dingin, mungkin yang dinginnya keras, tapi itu sudah dalam sistem Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diakhiri walahu man fis samawati wal ardi kullun lahu qanitun. Jadi kalau kita perhatikan dan kita bertanya, perhatikan oleh indra, bertanya dalam pikiran kita, dituntun oleh wahyu yang suruh memikirkan ini, maka akan sampai pada satu kesimpulan ma'rifatullah. Saudara seiman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dalil tentang memperhatikan diri sendiri, perhatikan diri sendiri ada dalam surah 51. Surah 51 atau surah Az-Zariyat. Surah Az-Zariyat ayat 21. 51-21. Nah, dari 20 ya. 51, 20, 21. Surat 51 ayat 20, 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Dan dalam bumi terdapat tanda, rambu-rambu, bukti-bukti lil muqinin bagi orang yang yakin. Yakin itu berarti belajar dulu. Jadi bumi langit akan menjadi dalil
sumber keyakinan, sumber pengetahuan, sumber keimanan bagi orang yang mungkin, orang yakin. Yakin artinya tingkatan ilmu paling tinggi. Artinya dia belajar, dia mencari argumentasi. Wa fi anfusikum, dan dalam tubuh kalian, dalam diri kalian, afala tubsirun. Tidakkah kalian lihat? Coba bercermin, lihat mata kita dua seimbang. Tidak di sini satu, di belakang satu. Telinga di kanan, di kiri. Rambut, kuku, kaki, tangan, dengkul, pundak, telinga, ya, hidung, mulut, gigi, mata, semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seimbang. Ya, kalau orang dulu kadang-kadang bercanda, bagaimana kalau hidung itu dibuat atas lubangnya ke atas. Itu terbayang kalau musim hujan orang tidak bisa kerja di sawah karena hidungnya akan terisi oleh air. Bahkan dibuat saringannya. Telinga pun subhanallah, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dari diri alam semesta terdapat puluhan dimensi yang bisa menjadikan dalil. Mulai dari penciptaannya dan sebagainya akan kita bahas. Sistem yang ada dalam tubuh, sistem yang ada dalam sistem alam tumbuh-tumbuhan, dalam dunia astronomi, dalam dunia hewan, semuanya kalau dikaji satu persatu, terakhir orang akan mengatakan ma khalaqta hadza batila, atau akan mengatakan subhanallah, akan mengatakan Allahu akbar, akan mengatakan amanna, akan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, tapi saya di sini tidak ingin membahas dulu itu. Kenapa? Karena ternyata ada satu dalil yang paling dekat dengan kita. Wa fi anfusikum itu ada satu dalil yang paling melekat inherent dalam tubuh kita, dalam diri kita, dalam jiwa kita. Apa yang oleh para ulama disebut dalilul fitrah. Dalil fitrah. Ya, atau ad-dalil al-fitri. Bahkan Imam Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi dalam kitabnya Dalailut Tauhid, dari puluhan dalil yang beliau tulis, lebih dari 20 dalil dimensi dari renungan terhadap diri, renungan terhadap sistem alam, alam atas, astronomi, alam bawah, alam tumbuhan, alam binatang, beliau menuliskan dalil pertama adalah dalil fitrah. Kenapa dalil fitrah? Kata beliau, karena dalil fitrah ini dalil yang paling dekat. Dalil yang sebetulnya tidak butuh dalil, ya. Namanya juga fitrah, sudah bawaannya, ya. Sudah dari sononya. Jadi sudah dari sononya, sudah bawaannya, manusia itu akan mengenal Tuhannya, akan merasakan ada penciptanya, akan merasakan ada kekuasaan luar, kekuasaan selain kekuasaannya. Baik, jadi sekarang insya Allah pagi ini kita akan membahas dalil fitrah, ad-dalilul fitri. Apa arti fitrah? Fitrah itu artinya, jadi fatoro sama dengan kholako, mencipta. Tapi bedanya apa? Kalau kholako lebih umum, kalau fatoro lebih khusus dalam bahasa Arab. Kalau kholako artinya mencipta umum, mencipta apa saja, bagaimana saja. Ya. Sedangkan fatoro mencipta kalau tidak salah, tanpa ada contoh sebelumnya. Hampir mirip dengan bada'a. Hampir mirip dengan badi'us samawati wal ardi. Atau paling tidak ada sebelumnya. Itu fatir. Ya, maka ada perkataan Sayyidina Umar. Ya, di antaranya, sebelum itu kita buka dulu surahnya. Surah 35 ayat 1. Surah fatir ya. Surah 35 ayat 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatim mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha'. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah fatiris samawati. Ya, bahkan ada riwayat dari Sayyidina Umar, kata Sayyidina Umar, saya tidak tahu artinya fatiris samawati. Ya. Dan kata-kata fatiris samawati ini terulang 6 kali dalam Al-Quran. Kata-kata fator ya. Dengan berbagai ungkapannya. Ya.
itu terulang ya. Jadi kadang Fatiris samawati terulang 6 kali dalam Al-Quran. Ya. Di antaranya surah Fatir, surah 35 ayat 1. Kata Sayyidina Umar, saya tidak tahu Fatiris samawati artinya apa wal ardi. Sampai ada orang Arab, orang Badawi yang berantem berebut sumur. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu bahasa asli Arab. Ya, tidak bisa dipahami kecuali melalui bahasa Arab. Apa kata orang Arab yang satu? Ana fatortuha. Saya nih yang menggali pertamanya. Jadi kata Sayyidina Umar itu artinya. Jadi tidak mengatakan ana khalaqtuha. Ya. Untuk sumur itu, tapi ana fatortuha. Saya yang menggalinya nih. Nah, jadi disitulah pemahaman kata fatoro beda dengan kata khalaqo. Ya. Baik. Jadi itu secara bahasa. Jadi fitrah artinya al-khilqah. Ciptaan, buatan. At-tabi'at. Tabi'ah. Ya. Jadi kalau handphone itu kan ada bawaannya tuh. Mobil, motor. Setiap yang model itu ada bawaannya. Ini kameranya segini. Mobil ini bawaannya. Kalau mobil jenis ini, bannya ukuran segini. Ininya ukuran segini. Dan sebagainya. Ya, itu artinya fatirnya. Apa? Fitrahnya. Jadi manusia itu fitrahnya diantaranya nanti adalah mengenal Tuhannya, meyakini ada Tuhannya, penciptanya. Ya. Asal jangan dimodifikasi. Kayak mobil kan dimodifikasi. Harusnya ban mobil ukuran lingkaran berapa misalnya. Berapa tuh ukuran ban. Dipakai ban apa? Kan kita nggak enak ngelihatnya. Harusnya knalpotnya 1. Kasih sama anak-anak itu knalpotnya jadi 2. Jadi aneh gitu kan. Motor juga sama. Beda motor bawaannya, yang mobil bawaannya knalpotnya 2, didengarnya indah, berjalannya enak. Bannya juga kalau tidak dimodifikasi sesuai bawaannya enak. Ya, tapi kita kadang-kadang kan ingin dimodifikasi seakan-akan bagus, padahal norak kadang-kadang, maaf ya. Mungkin sebagian tidak ya, tapi saya ingin ngasih contoh bahwa diri kita ini punya bawaannya. Ya, jangan dimodifikasi. Bawaannya meyakini Tuhannya. Laki-laki suka dengan perempuan tertarik harus dipasangkan dengan laki-laki dan seterusnya. Itu bawaannya. Ya. Jangan dimodifikasi tidak sesuai bawaannya. Maka kalau salah bisa error tuh. Bisa kebakaran itu, bisa rusak itu. Alih-alih menjadi keindahan menjadi error. Sama manusia aja begitu. Jangan dimodifikasi yang artinya asalnya iman, percaya dengan pencipta, harus ikutan aturan Allah karena dia tidak tahu apa-apa. Dimodifikasilah aturan ikut filsafat ini, ikutan pemikiran ini, ikutan kesesatan si A, peradaban si ini, hancur. Seperti mobil dimodifikasi tidak sesuai aturannya. Melampaui batas, memodifikasinya. Alih-alih membuat indah, maka dia akan menghancurkannya. Sudah ada olinya begini, bensinnya begini, sudah ada recommendednya, mobil keluaran begini, bensinnya segini, dan sebagainya. Handphone juga casannya. Ini casan handphone yang voltasenya segini. Kalau dicas dengan voltase terlalu tinggi, rusak baterainya, sebentar rusak lah gitu. Bahkan bisa rusak saat itu juga. Ya, dan seterusnya. Itu namanya tabiat. Jadi tabiat itu adalah bawaannya, wataknya, settingan awalnya, atau mode pabriknya lah. Mudah kita, handphone kan sudah kita install apa, macam-macam, dirubah apa-apa. Biasanya panas, jadi berat tuh jalannya. Karena tidak sesuai dengan fitrahnya. Maka kemudian kita kembali ke settingan awal, settingan pabrik. Maka handphone itu jadi bagus lagi. Dibuanglah itu yang tempelan-tempelan apa. Layarnya asalnya bawaannya tampilannya begini, tambah sama kita begini, ingin yang kayak ini, ingin kayak itu. Dibuang sama kita di setting awal. Itu namanya kembali kepada fitrah. Saudara seiman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata fitrah dalam Al-Qur'an ya menurut Al-Mu'jam Al-Mufahras. Jadi Bapak Ibu kalau ya para ingin mengkaji menggabungkan ayat-ayat, beli namanya kitab Al-Mu'jam Al-Mufahras ya, li Al-Fadil Quran karangan atau susunan Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi. Ya, atau yang dikenali kita ada Fathur Rahman itu juga. Jadi mudah. Kalau kita ingin nyari misalnya kata fitrah, tulis aja, cari aja fa, to, ro. Nanti akan muncul semua ayat dengan nomor suratnya. Itu mudah ya. Saya baca ada 19 kali kalimat fitrah dengan berbagai sigotnya. Ya. Dan yang akan kita baca adalah ayat-ayat yang sangat erat kaitannya dengan masalah tauhid ini.
Ya. Ayat-ayat yang erat kaitannya dengan masalah bahwa kita bawaannya adalah bawaan tauhid. Bawaannya bawaan meyakini Tuhan. Bawaannya bawaan meminta pertolongan kepada Allah. Tidak punya kekuasaan apa-apa. Itu bawaan kita, settingan, mode pabrik kita. Yang pertama dari 19 itu kita ingin baca beberapa. Ya. Yang pertama surah Ar-Rum. Ya. Surah Ar-Rum. Ayat 3. Surah Ar-Rum ayat 3. Mohon maaf, bukan ayat 3. Ayat 30. Titiknya tidak kelihatan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lid-din. Fa'aqim wajhaka lid-din hanifa. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Dzalika ad-dinul qayyim. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Fa'aqim, tegakkan wajhaka, dirimu, lid-dini, kepada agama Islam, hanifan, dengan taat. Ya, hanif itu cenderung mengikuti fitratallah, karena itu adalah fitrah yang Allah telah fitrahkan manusia kepadanya. Allah telah ciptakan manusia, yang Allah telah bekali manusia untuk mentaati agama Islam, untuk mengikuti ajaran Islam. La tabdila li khalqillah, dan tidak bisa diganti. Mode pabrik itu nggak bisa diganti. Mau ditambah ini tetap aja yang paling tepat itu mode pabrik. Malah handphone jadi error nanti berat, manusia jadi error berat. Ya. La tabdila li khalqillah, tidak bisa digantikan. Dzalikad dinul qayyim, itulah agama. Jadi dari ayat ini kebutuhan manusia dengan ajaran agama itu, kalau saya Sa'rawi menggambarkan seperti baut dengan murnya, seperti pulpen ini dengan tutupnya. Pas. Coba saya kasih tutup pulpen yang lain. Ini pulpennya pulpen Snowman, ya, yang model ini. Saya kasih tutup pulpen standar, merek standar. Tidak akan bisa. Susi mungkin nutup tapi jatuh kadang-kadang. Mungkin nutup tapi pecah. Itulah kalau hidup kita menggunakan bukan ajaran Islam. Kenapa? Karena kata Allah, la tabdila li khalqillah dzalikad dinul qayyim. Agama Allah itu akan selalu cocok dengan fitrah. Ya, maka ketika manusia tidak mengamalkan Islam, maka tidak akan cocok dengan bawaan fitrahnya, tidak akan cocok dengan mode pabriknya, yang ada akan mengantarkan manusia kepada kesengsaraan, kehinaan, kenistaan, bahkan satu titik akan mengantarkan manusia kepada kehancuran. Itu yang pertama. 2. Surah 20 ayat 72. Surah 20 ayat 72. Surah Toha ayat 72. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sangat erat dengan tauhid, ya. Qalu, ini cerita para penyihir Firaun itu dipaksa oleh Firaun untuk tidak beriman karena sudah beriman, dipaksa untuk murtad lagi dan diancam mau dihukum, ya, digantung dihukumnya, dipancung, digantung hukumannya. Ya, bukan digantung, maaf, lauqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf. Jadi akan dipotongin kaki, tangan, kaki kanan, kiri. Tangan dipincangkan. Lauqatti'anna aydiyakum min khilafin aw la usallibannakum ala judu'in nahli, atau disalib. Ya. Kalau kamu tetap beriman kepada ajaran Nabi Musa, saya akan salib, atau kamu akan saya hukum dipotong tangan dan kakinya secara silang. Apa kata mereka? Qalu lan nu'thiraka 'ala ma ja'ana minal bayyinat walladzi fatarana. Perhatikan. Hei Firaun, jawaban mereka, kami tidak akan meninggalkan fitrah ini. Kami tidak akan meninggalkan ajaran yang datang dari Allah, yang telah Allah fitrahkan ke dalam diri kita, cocok dengan keyakinan kita. Kenapa dia yakin begitu? Karena lihat, ular Nabi Musa memakan ularnya. Dan dalam ilmu kesihiran nggak akan ada bisa yang gitu, kecuali yang bukan sihir. Maka akhirnya apa? Oh, itu pasti bukan sihir. Maka akhirnya mereka apa? Tidak, lan nu'thiraka, saya tidak akan mendahulukanmu
meninggalkan penjelasan dari Allah bahkan sesuai dengan fitrah. Ya, jadi ajakan Fir'aun tidak sesuai fitrah, tapi keyakinan atas kekuasaan Allah yang Maha Esa yang mengutus Nabi itu adalah fitrah. Faqdi ma anta qad, innama taqdihal hadhil hayatad dunya. Inilah orang kalau sudah yakin rela dibunuh, rela dipancung, rela disalib. Faqdi ma anta qad, silahkan lakukan apa yang kau lakukan. Saya akan tetap dalam keyakinan saya tidak akan goyah. Ya, saya tidak akan berubah dan saya tidak akan pernah pindah keyakinan. Karena ini laksana 1 ditambah 1 2. Apapun penyiksaan yang saya alami tidak akan pernah merubah tambah 1 tambah 1 menjadi tidak 2. Subhanallah. Surah Toha. Ketiga. Surah 3622. Surah Yasin. Surah 3622 ayat 22. Nah, ini juga sangat erat bahwa menyembah Tuhan itu adalah fitrah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma liyala a'budul ladzi fatarani. Kenapa saya tidak menyembah Tuhan yang telah memfitrahkan saya? Tuhan itu sudah menciptakan saya dengan fitrahnya, diantaranya saya itu butuh Allah untuk disembah, untuk diminta bantuan. Wa ma liyala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Terakhir dalam ayat-ayat fitrah ini adalah surah Al-An'am atau surah 6 ayat 14. Surah Al-An'am atau surah 6 ayat 14. Ini juga kaitannya bahwa ketauhidan itu fitrah. Maka di sini dikatakan, Qul aghairallahi attakhidhu waliyya fatiris samawati wal ard wa huwa yut'imu wa la yut'am. Qul inni umirtu an akuna awwala man aslam wa la takunanna minal musyrikin. Apakah saya akan menyekutukan Allah kepada selain Allah, padahal Allah itu fatiris samawati wal ardi wa huwa yut'imu wa la yut'am. Ini salah satu ayat dan saya kira sudah clear. Ini diantara ayat-ayat menunjukkan bahwa fitrah manusia adalah akan mengakui keberadaan Tuhan dan akan membutuhkan ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Sebelum kita lanjut ke ayat-ayat, ada ungkapan seorang ulama ya, yang dituliskan oleh Imam Al-Qazwini ya, dalam kitab Sirajul Uqul. Ya, beliau mengatakan apa? Yang menunjukkan atau sebagai dalil bahwa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sebuah keniscayaan yang pasti akan dipahami oleh akal. Di antaranya kata beliau apa? Fa innal insana idza dahahu amrun wa dhaqat bihil masalik fala budda an yastanida ila ilahin yata'allahu wa yatadarra'u nahwahu wa yalja'u ilaihi fi kashfi balwahu wa yasmu qalbuhu su'udan ila sama. Jadi ringkasnya kayak kemarin ya siapa? Menteri Kesehatan atau presidennya atau apa yang Italia mengatakan, kami sudah lakukan untuk pencegahan dan penyelamatan bangsa Italia dari corona ini segala usaha bumi, tinggal kami menunggu pertolongan langit. Oh my God, oh Tuhan. Itu kata Syekh Imam Al-Qazwini dalam Sirajul Uqul mengatakan bahwa itu adalah fitrah manusia ketika sudah lemah. Orang yang paling durjana pun ketika dilemparkan ke dalam satu jurang, maka dia akan mengatakan, ya Tuhan. Dia akan memohon pertolongan zat yang maha agung, yang maha tak mutlak, yang maha absolut, tak terbatas kekuasaannya, terbatas kemampuannya. Maka orang akan meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara dalilnya atau
bimbingan dari Al-Qur'annya. Yang pertama surah 17 ayat 67. Surah 17 ayat 67. Kita cukup satu ini aja, sebenarnya banyak ayat-ayat, tapi karena masih ada materi yang perlu kita sampaikan di sini. Surah 17 ayat 67. Surah Al-Isra ayat 67. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah ini. Ini yang dipakai dalil oleh Imam Qazwini. Wa idza massakumud durru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah falamma najjakum ilal barri a'radtum wa kana al-insan. Kalau kalian terkena musibah nih di laut, gonjang-ganjing terjadi badai, maka orang di kapal akan minta tolong kepada siapa? Oh my God, kepada Allah, kepada Tuhan. Walaupun dia sebelumnya tidak menyembah Tuhan, sebelumnya banyak melanggar aturan Tuhan, tapi ketika pesawat itu digoncangkan, orang akan memanggil, ya Tuhan, ya Tuhan. Ini artinya fitrah dalam diri manusia, dia butuh dan mengenal Tuhannya. Saudara seiman dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu banyak bukti, ya banyak dalil-dalil lainnya. Di antaranya yang perlu ditulis di setelah yang barusan adalah surat 31 ayat 32. Surat 31 32 tidak akan saya buka karena waktu. Kemudian surah 14 ayat 10. Surah 14 ayat 10. Kemudian surah 7 nih yang paling masyhur. Ya. Qalu alastu bi rabbikum? Qala alastu bi rabbikum qalu bala. Allah pernah mengumpulkan, katanya di antara salah satu penafsirannya ada yang menafsiran begitu. Di alam ruh kita dikumpulkan, kemudian Tuhan bertanya, alastu bi rabbikum qalu bala. Bukankah saya Tuhan kamu? Kalian, kata Allah. Ruh kita sudah menjawab bala, benar. Jadi fitrahnya kita sudah membawa ketauhidan. Ada juga yang menafsirkan ayat ini, jadi ada dua tafsir. Yang pertama, ayat ini sebenarnya tamsilun, sebuah penggambaran bahwa manusia itu sebenarnya mengakui ketuhanan Allah. Dalam hati yang paling dalamnya, orang ateis itu mengakui akan keberadaan Tuhan yang menguasai dirinya dan menguasai alam semesta. Hanya kesombongan saja. Yastakbirun, ada nanti ayat-ayatnya. Wala yu'minuna wa hum mustakbirun. Ya. Itu ayat-ayatnya. Kemudian ada hadis yang menguatkan bahwa manusia itu membawa fitrah, pengakuan ketauhidan. Yang kemarin saya bacakan hadis sahih. Kullu maulidin yuladu 'alal fitrah illa anna abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani. Setiap anak yang terlahir membawa fitrah ketauhidan, membawa fitrah keislaman, kecuali oleh ayahnya dijadikan Yahudi. Ya. Dijadikan Nasrani menyembah Trinitas, dijadikan Yahudi menyembah sekarang Yahoo, dijadikan Majusi menyembah api, menyembah Tuhan gelap, Tuhan terang, dan seterusnya. Semua itu gara-gara lingkungan. Sebetulnya bawaannya, mode pabriknya itu meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa, meyakini dan percaya cocok dengan ajaran Islam yang maha benar. Bahkan ada hadis juga yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis sahih. Manusia membawa kefitrahan, membawa ketauhidan, membawa ajaran cocok dengan ajaran Islam, dia akan menerima. Apa katanya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadis kursi ini dari Allah, wa inni khalaqtu ibadi hunafa'a kullahum. Aku telah menciptakan hamba-hambaku semuanya hanif. Ya. Semuanya cenderung kepada kebenaran, cenderung kepada ketauhidan, cenderung kepada keislaman. Wa innahum atathumus syayatin fajtalathum andihim. Tapi sungguh mereka telah didatangi, digoda oleh setan, maka setan telah menyesatkan mereka, memalingkan mereka. Wa harramat alaihim Allah, gara-gara setan diharamkan oleh mereka. Nikah laki-laki sama laki-laki yang sudah jelas dihalalkan oleh Allah, dianggap menghinakan. Ada orang tidak menikah gara-gara menghormati istri, yang mengatakan pemuja feminisme. Karena kalau laki-laki menikah dengan perempuan, katanya itu merendahkan perempuan, karena perempuan akan disuruh harus taat kepada istri dan sebagainya. Nah itu, padahal itu dihalalkan. Sebaliknya yang diharamkan oleh Allah, laki-laki nikah sama laki-laki, perempuan nikah sama perempuan, dihalalkannya sama mereka. Kenapa? Tergoda setan. Sebenarnya fitrahnya, mode pabriknya, bawaannya tidak begitu. Wa amaratum an yusyriku bima lam unzal bihi sultana, dan setan telah mengarahkan mereka, memerintahkan mereka, menggerakkan mereka, memobilisasi mereka untuk memusyrikan aku, padahal aku tidak pernah menelurkan dalil, menelurkan argumen bahwa Tuhan ada dua, Tuhan ada tiga, dan seterusnya. Hukum-hukum juga demikian. Inilah yang dimaksud oleh wa'id, kata Imam Nawawi, wa'id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala, Al-An'am surah 6 ayat 14.
saudara seiman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, nah ini menarik ini. Oleh sebab itu, kalau kita perhatikan peran para nabi, ya, dan peran para dai itu sebagai tazkirah, sebagai pengingat. Ya. Ya. Jadi sebetulnya manusia sudah punya fitrah, bawaan, mode pabrik tentang ketauhidan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disesatkan oleh setan, maka fungsi nabi adalah tazkirah. Kita lihat ayat-ayatnya banyak. Misalnya surah Toha, ya, surah 20 ayat 3, ayat 3. Maaf. Bahkan kata tazkirah ini terulang 7 kali ya dalam Al-Quran. Di antaranya adalah kalla innaha tazkirah. Kalla innaha tazkirah. Oh, surat Tahanya bukan itu. Illa tazkiratan liman yakhsha. Maaf. Untuk surat untuk itunya. Ma anzala 'alaikal Qur'ana litashqa. Quran diturunkan bukan untuk membuat kamu celaka, tapi agar membuat kamu illa ma anzala 'alaikal Qur'ana litashqa. Kemudian apa? Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tazkiratan. Bu dibawa ke sana Bu beris. Nah, illa tazkiratan itu pengingat. Jadi kalau kamu mengingat, yang disebut pengingat berarti pernah tahu. Seperti kita sudah sampaikan misalnya ke santri, ke para pelajar, besok ya semuanya harus tidak boleh keluar sekolah karena besok misalnya ada bla 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 dan sebagainya. Ternyata masih ada yang keluar, diingatkan. Ya, bukankah Bapak kemarin mengingatkan tidak boleh keluar? Kita juga ke anak-anak begitu. Sebelum kita memarahi diingatkan dulu deh. Besok tidak boleh main keluar ya, sekarang musim corona misalnya. Besoknya diingatkan. Mengingatkan itu berarti sudah tahu sebelumnya. Nah, kata-kata tazkirah dalam Al-Quran terulang 7 kali dan semuanya biasanya konotasinya kaitannya dengan ajaran Al-Quran, ajaran Rasulullah, siksa-siksa semuanya itu bahasanya dalam Al-Quran disebut tazkirah. Ya. Coba juga lihat surah Toha. Surah Toha, bukan surah Toha, tadi surah Toha udah. Sekarang kemudian surah Al-Waqi'ah. Ya. Ayat surah 56 ayat 73. Al-Waqi'ah surah 56 ayat 73. Nahnu ja'alnaha tazkirah wa mata'al lil muqwin. Semua itu dan ayat-ayat sebelumnya Allah bercerita tentang fenomena alam semesta. Itu Allah jadikan tazkirah untuk mengingat lagi bahwa oh ini cipta Allah dan sebagainya. Itu surah 56 ayat 73. Kemudian surah 69 ayat 12. 69 ayat 12 Al-Haqqah. Ayat 12 dan ayat 48 Al-Haqqah 73 ayat 69 ayat 12 linaj'alaha lakum tazkiratan wa ta'iyyaha udhunu wa'iyah. Kisah Nabi Nuh, kisah para nabi diceritakan oleh Allah untuk apa? Linaj'alaha lakum tazkirah, menjadi pengingat. Kemudian ayat 48-nya wa innahu latazkiratul lil muttaqin, dan itu pengingat bagi orang-orang bertakwa. Banyak ya, kalau kita sebutkan waktunya sudah habis. Juga surah 73 ayat 19, surah Al-Muzammil ayat 19. Surah 73 ayat 19. Kemudian surah 74 atau Al-Mudaththir ayat 49. Surah Al-Mudaththir ayat 49. Semua itu menunjukkan bahwa ajaran Islam itu adalah peringatan bagi manusia. Surah Qaf, ya, surah 50 ayat 37. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas. Semua itu bisa menjadi pengingat bagi orang yang punya hati nurani, masih sesuai settingannya, masih bersih. Knalpotnya masih belum berubah. Spionnya belum ditambah dan sebagainya. Itu baru
mobil itu akan berjalan sesuai suaranya sesuai, konsumsi bensinnya sesuai kalau masih liman kana lahu qalbun au alqas sam'a wa huwa syahid, kalau bawaannya itu masih dijaga, belum dimodifikasi. Nah, yang tidak mau mendengar kebenaran, tidak mau ajaran Islam itu sudah dimodifikasi terlalu jauh sehingga dia tidak menerima kebaikan. Ya. Oleh sebab itu kata Imam Raghib al-Asfahani, ya, ada satu kitab yang ditulis oleh Imam Raghib al-Asfahani, kalau tidak salah judulnya Gharaibul Quran, ya. Jadi dia menjelaskan tentang makna-makna Quran, kalimat-kalimat Quran yang gharib, yang agak asing. Kata beliau apa? Ingin mengatakan bahwa pengetahuan tentang Allah itulah fitrah, cocok dengan cocok dengan bawaannya, pabriknya. Apa kata beliau? Fa ma'rifatullahi al-amiyatu markuzatun fin nafsi. Pengetahuan tentang adanya Tuhan, adanya Allah secara umum itu tertanam dalam diri kita, apa yang disebut dengan fitrah tadi, bahwa dia pasti buatan Tuhan, dia pasti ada yang mengerjakan, seperti orang Arab yang yakin kalau ada bekas tapak onta pasti ada onta yang lewat. Tidak mungkin ada bekas tapak onta tapi ontanya tidak ada, pasti ada walaupun ontanya tidak kelihatan. Ada alam semesta, Tuhannya tidak kelihatan. Logika yang benar, al-aqlus salim, qalbun salim akan mengatakan pasti ada yang mengadakan, ada yang membuat, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Maka beliau mengatakan, min asyrafis samratil aqli ma'rifatullah. Hal yang paling mulia dari buah berfikir, dari buah akal adalah mengenal Allah, wa husnu ta'atihi, dan bisa taat dengan baik dan bisa menjauhi larangannya. Itulah berfikir yang benar, itulah akal yang sehat. Saudara seiman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mohon maaf ini agak lewat. Allah mengatakan sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah. Al-Baqarah ayat 118. Sibghatallah ini cetakan Allah. Wa man ahsanu minallahi sibghah. Siapa yang lebih baik cetakannya daripada Allah? Ya, warnaannya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka surah Al-Ankabut surah 29 ayat 61 mengatakan, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunallah. Kalau kita tanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, jagat raya, matahari dan sebagainya, mereka akan mengatakan Tuhan. Ya, tapi banyak yang menyimpang. Kenapa? Sudah dimodifikasi terlalu jauh. Dan bukan berarti, kata para ulama, ya, kalau tidak salah Imam Nawawi mengatakan, bukan berarti orang terlahir sudah beriman, tapi artinya orang terlahir sudah membawa nilai-nilai potensi keimanan yang kuat. Ya, jadi disebutnya bil quwwah, ada bil fa'li, ada bil quwwah. Jadi yang disebut dengan fitrah keimanan itu adalah quwwatul iman. Ada potensi keimanan, kan ada tenaga listrik potensial. Nah, potensial itu artinya ada, tapi tinggal digunakan. Seperti kita sebenarnya sehari bisa memproduksi kerja misalnya, bisa menanam atau bisa mencangkul 200 meter, ya, persegi. Itu kalau kita mau kerja, tapi kalau nggak kerja ya nggak mencangkul-cangkul. Ya, seperti listrik ini dan sebagainya. Jadi sama juga, kita punya kekuatan keimanan tapi tidak digunakan, yang akan berguna. Itu artinya fitrah di sini. Ya, maka fitrah ini perlu dibimbing oleh lingkungan, dibimbing oleh pendidikan, dibimbing oleh seterusnya. Sehingga itu adalah tazkirahnya. Baik, terakhir ada dialog katanya. Ya, kata Imam Zamakhsyari menuliskan satu dialog yang terjadi antara Imam Ali. Ya, Imam Ali pernah ditanya, har ra'aita rabbak? Wahai Imam Ali, apakah kamu bisa melihat Tuhanmu? Kata sini Ali jawabannya, ya, luar biasa jawabannya apa? Afala a'budu ma la aroh. Oh tentu, kalau saya tidak melihat Allah, ngapain saya bisa menyembah? Kenapa saya harus menyembah Tuhan yang tidak bisa dilihat? Kata yang menanya lagi, bagaimana kamu bisa melihat Allah? Kan kamu tidak melihat Allah. Kata sini Ali jawab apa? Kata Sayyidina Ali menjawab apa? La tudrikuhul uyun bimusyahadatil ayan walakin tudrikuhul qulub bihaqaiqil iman. La tudrikuhul uyun bimusyahadatil ayan walakin tudrikuhul qulub bihaqaiqil iman. Memang Tuhan saya ini tidak bisa dipandang oleh mata telanjang karena mata ini tidak mampu, tapi bisa dilihat oleh hati, oleh logika berpikir dengan keimanan yang mantap, dengan keyakinan yang jauh lebih meyakinkan daripada sekedar pandangan mata. Mata kita sering salah, matahari yang besar terlihat kecil. Betul.
Mata kita sering salah, padahal di situ ada kuman terlihat tidak ada. Tapi logika kita, pikiran keimanan yang disusun melalui indera, yang disusun melalui cara berpikir yang benar, yang dibimbing oleh bimbingan wahyu, bimbingan Tuhan, bimbingan Allah, bimbingan Al-Quran, diarahkan cara berpikirnya, maka itu namanya keyakinan yang mantap, 100%. Yakin lebih mantap daripada yang terlihat, padahal kadang-kadang salah melihatnya. Kalau dalam persidangan kan ada istilah saksi ahli. Saksi ahli itu tidak melihat, tapi dia punya ilmu yang bisa meyakinkan hakim kalau yang sedang perkara diperkarakan itu yang benar ini, berdasarkan keyakinan argumennya. Nah, sedangkan kewujudan Allah Subhanahu wa taala kumpul antara dalil indra, antara dalil logika, dan antara dalil khobar sodik, informasi dari Rasulullah SAW. Maka tidak ada yang paling meyakinkan di dunia ini kecuali hal-hal yang berkaitan dengan iman, antu'mina billah, keberadaan Allah dengan sifat-sifatnya, wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.